anak-anak, selamat siang. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, untuk materi layan BK kali ini, Ibu ingin menyampaikan tentang persiapan sebelum kuliah. Nah, sebelumnya kalian pasti akan memikirkan hal ini ya setelah di kelas 12 ini, apa yang kalian akan ambil, apakah mau kuliah atau mau bekerja. Nah, di sini Ibu akan membagikan beberapa tips apa saja yang kalian persiapkan sebelum kuliah. Baik, kalian bisa sambil baca di sini ya. Ya, yang pertama itu yaitu gadget penunjang kuliah. Ini perlu ya, gadget penunjang kuliah ini yang harus kalian persiapkan itu. Karena apa? Setiap kegiatan perkuliahanmu itu tidak selalu menggunakan buku tulis atau sebagai referensi. Tapi sekarang sudah zamannya ini ya, zaman canggih, itu semua materi bisa disimpan melalui laptop, PC ataupun HP atau tablet ya. Ini yang harus kalian persiapkan, yang harus kalian punyai ya. Nah, kemudian aktivitas pembuatan laporan pun dan tugas kuliah juga sangat membutuhkan adanya gadget tersebut seperti laptop. Nah, kemudian yang kedua itu ada buku referensi perkuliahan. Nah, buku referensi sekarang ini sudah canggih ya, bisa kalian didapatkan melalui link-link online yang sudah ada di Google ya, bisa kalian cari di sana. Nah, kemudian alternatif pertama yang bisa kamu lakukan adalah membeli buku fisik di toko buku secara online. Setelah menemukan nama penulis dan judul yang ditulis, lakukan secara pencarian hingga pembelian. Nah, ini sekarang sudah enak ya, elektronik, e-book segala macam itu bisa kalian beli melalui online. Kemudian yang selanjutnya buku catatan kuliah. Kenapa kita perlu buku catatan kuliah? Perlu ya, yang namanya kita kuliah seperti halnya kita sekolah ya, sekolah kita yang sekarang ini, SMA ini, itu perlu ada buku catatan yang harus dipersiapkan, yaitu harus terpisah dengan online. Misalnya ada buku catatan yang kalian catat, yang penting-penting bisa kalian catat di situ. Oleh karena itu, buatlah buku catatan yang akan membuatmu termotivasi ketika mendapatkan materi. Kreasikan buku catatanmu misalnya dengan memberi highlight pada bagian penting. Itu juga perlu ya. Kemudian printer. Kenapa kita harus memerlukan printer? Nah, biasanya tugas kuliah itu diberikan dengan dosen, kalian membutuhkan bukti fisik. Nah, kalau kita selama pada saat kalian SMA itu jarang ya, mungkin ada beberapa mata pelajaran saja yang harus membutuhkan yang namanya harus di printer. Tapi kalau sudah di perkuliahan itu harus tugas-tugas itu melalui printer. Tapi kebanyakan dari mahasiswa yang pernah Ibu lihat itu mereka cenderung menggunakan jasa-jasa yang ada di fotokopian, kemudian tidak harus memiliki printer karena itu membutuhkan biaya yang cukup banyak ya, kecuali kalau dia memang memiliki printer memang sejak dari awal, jadi itu akan memudahkan mengerjakan tugas-tugas. Kemudian untuk tugas yang perlu dijilid sebelum dikumpulkan, siapkan pula kertas lakban, staples, kertas tebal, HPS dan segala macam itu perlu disiapkan hingga supaya tidak mengurangi tidak membanyak pengeluaran kalian, tidak harus keluar untuk ke fotokopi ya. Ini tergantung kemampuan masing-masing. Flash disk dan USB ini juga penting ya, kalian harus mempunyai flash disk yang harus kalian simpan untuk menyimpan data-data atau materi yang telah diberikan oleh para dosen. Alat tulis, kenapa perlu alat tulis ya? Pasti ya, namanya kita kuliah itu pasti memerlukan alat tulis. Perlu kamu buat daftarnya alat tulis standar bagi mahasiswa, misalnya pulpen, penghapus, kemudian buku pastinya wajib ke dalam daftar ya. Kemudian spidol juga perlu. Yang selanjutnya ATM dan M-Banking. Kenapa kita memerlukan ATM dan M-Banking ini? Karena sebagai mahasiswa baru itu biasanya, apalagi dia perkuliahnya di luar kota, dia harus memiliki ATM. Karena ini untuk mempermudah orang tua mentransfer uang untuk pembiayaan kuliah melalui ATM. Kenapa M-Banking perlu? Karena kita tidak perlu harus ke ATM, cukup dengan M-Banking saja kita bisa mentransfer atau mengecek uang-uang masuk yang telah ditransfer oleh Bapak Ibu kalian dari daerah. Lanjut ya, kemudian pakaian kuliah. Pakaian kuliah ini kayaknya tidak perlu harus formal, itu bebas tapi rapi. Usahakan jangan memakai pakaian yang ketat atau tidak sopan. Biasanya perkuliahan itu pakaiannya bebas rapi, tidak ada seragam khusus, yang pasti merasa nyaman aja dipakai, tidak harus yang terlalu terlalu formal. Biasanya yang santai aja, dipadu-padankan pakaian yang kamu miliki sehingga penampilanmu akan senantiasa berbeda tanpa harus membeli pakaian baru setiap bulan. Nah, kemudian cari kamar kos. Jika kalian
dari sekarang sudah memikirkan yang namanya perkuliahan itu, ini perlu kalian pikirkan cari kamar kos. Yang pertama apa? Budget. Budget yang kalian miliki saat ini persiapannya sudah cukup matang apa belum? Kamar kos di tempat di ini ya, di daerah-daerah itu khususnya di daerah Jawa itu bervariasi harganya, ada yang standar, sedang, dan ada yang harga yang mahal. Kamar kos yang ada langsung siap masuk, ada juga yang harus kita menyiapkan, yang kosongan ya, harus menyiapkan perabot sendiri, kemudian seperti lemari, ranjang, dan perabot lainnya itu harus disendiri. Ada juga yang langsung tinggal masuk, itu tergantung biaya yang kalian atau budget yang kalian miliki ya. Nah, kemudian apalagi jika kampus pilihanmu lokasinya jauh dari tempat tinggal, kamu perlu memiliki hunian dan memudahkan mobilitas menuju kampus. Biasanya cari kamar kos itu yang cari dekat-dekat dengan kampus aja ya, tidak usah kalian harus apa namanya pakai Gojek, kemudian harus kesananya itu harus punya motor. Itu cukup dengan jalan kaki, cari kos yang lebih dekat dengan kampus kalian. Kemudian perabot untuk kos, nah ini tadi yang ibu sampaikan ya, perabot untuk kos ini beli yang seperlunya saja. Nanti pada saat kalian sudah lulus itu barang-barang yang kalian beli pasti akan kalian jual murah biasanya ya, karena harus balik ke daerah lagi. Nah, ini seperti yang catatan di sini, sebagai mahasiswa baru yang pertama kali menempati kos, persiapan perabot adalah hal yang penting, seperti lemari pakaian pasti itu ya, kemudian ranjang atau tempat tidur, gantungan baju, peralatan masak itu perlu, harus kalian siapkan. Kemudian dana darurat. Kenapa kita memerlukan dana darurat? Ini yang tidak kita ketahui ya, namanya dana darurat ini apa-apa saja yang terjadi di sana, seperti biaya kuliah mendadak, kemudian misalnya saja ketika sakit harus membayar harus segera harus ditangani ya, tidak mungkin kita tidak memiliki uang yang harus kalian siapkan ya. Masalahnya dana darurat ini dana yang di luar dari pembiayaan perkuliahan atau pembiayaan sehari-hari ya. Kamu juga tidak bisa meminta uang pada orang tua karena kondisi tertentu. Ya, sebelum masuk kuliah, siapkan dana darurat dengan nominal yang sudah kamu tentukan. Pisahkan dana tersebut dari ATM yang sering kamu gunakan untuk bertransaksi ya. Dana daruratnya sangat penting yang harus kalian siapkan. Oke, dari 11 ini apa yang Ibu sampaikan semoga dapat dipahami. Tetap kalian semangat dalam pembelajaran daring kita ya. Ini adalah tips-tips persiapan kalian sebelum kuliah. Oke, baik. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Silakan nanti jika ada yang ingin ditanyakan boleh wapri Ibu dan tanyakan apa yang sedang kalian hadapi pada saat ini mengenai tentang persiapan kuliah. Oke, terima kasih. Baik, selamat siang.